Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita seluruhnya. Dan pada subuh hari ini alhamdulillah kita diberikan kemudahan untuk memulai daurah kita pada sesi yang pertama, yaitu pembahasan tentang keindahan dan kemuliaan Islam. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Tentu saja kita semua menyadari bahwa nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Karena sesungguhnya syukur nikmat, seperti kata para ulama, hafizun wa jalibun. Syukur nikmat akan menjaga nikmat yang ada untuk senantiasa bersama kita, dan syukur nikmat akan mendatangkan nikmat-nikmat berikutnya. Maka sekali lagi, syukur nikmat hafizun wa jalibun, menjaga nikmat yang ada dan mendatangkan nikmat berikutnya. Dan kalau kita betul menyadari akan nikmat dan karunia Islam yang Allah berikan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita untuk kemudian senantiasa mensyukuri nikmat tersebut, agar nikmat itu tetap ada pada kita semuanya, dan semakin bertambah keislaman kita, bertambah keimanan kita dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari bentuk mensyukuri nikmat itu adalah kita mengenali dengan baik, memahami dengan seksama apa yang ada dari keindahan Islam dan kemuliaannya. Meskipun mungkin dan tentu saja kita seluruhnya telah meyakini betul akan kemuliaan Islam. Kita sangatlah yakin akan keindahan Islam. Tetapi sekali lagi, bahwa mengulang-ulang ilmu ini akan mengokohkan ilmu itu, menjadikannya kokoh dalam hati kita. Dan bahwa dengan mengetahui lebih detail, lebih luas hakikat akan keindahan Islam dan kemuliaannya, mudah-mudahan ini mewujudkan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diingatkan oleh para ulama, syukur nikmat tidaklah akan terjadi tanpa kita menyadari nikmat. Ya. Dan terkadang perkara yang senantiasa kita rasakan maka menyebabkan kita lalai bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, menjadi dasar dan patokan dalam hal ini apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih,
Rasulullah bersabda, "Unduru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, huwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah, kata Nabi, kepada orang yang lebih rendah dari kalian dalam perkara dunia, dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian dalam perkara dunia itu. Kenapa? Huwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum. Dia akan lebih pantas, lebih layak untuk kalian mensyukuri, tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Apa yang menjadikan hadis ini? Hadis mengajarkan kepada kita untuk selalu melihat adanya mizah, adanya keutamaan, adanya karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan itu adalah dengan membandingkan diri kita dengan orang yang tidak mendapatkan nikmat itu. Adapun kalau kita menggambarkan atau membandingkan diri kita dengan orang yang mendapatkan nikmat lebih besar dalam pandangan kita, maka boleh jadi sekali tadi, seperti disebutkan tadi, bahwa kita lupa untuk mensyukurinya, bahkan kita tidak menyadari bahwa apa yang ada pada kita adalah nikmat. Jadi perkara pertama untuk mensyukuri nikmat adalah menyadari adanya nikmat dengan melihat kepada orang yang tidak memiliki nikmat tersebut. Maka ini petunjuk kepada kita untuk pentingnya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, mengapa kita membahas tentang keindahan Islam dan kemuliaannya? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Durar Al-Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Din Al-Islami, ada 4 alasan, ada 4 perkara yang menjadi sebab mengapa kita perlu untuk senantiasa mempelajari, menelaah dan mengkaji akan keindahan Islam dan kemuliaannya. Yang pertama kata beliau, bahwa menyibukkan diri dengan mempelajari keindahan Islam dan kemuliaannya merupakan bentuk dari amal soleh, ya, dan mempelajari, mengkaji, memikirkan, ya, tentang keindahan ini adalah perkara yang paling utama untuk seseorang menghabiskan waktunya dengannya. Waktu yang dia gunakan untuk memahami, mengkaji keindahan Islam dan kemuliaannya adalah waktu baginya pahala dan keutamaan. La alaihi, bukan waktu yang akan menjadi beban dosa bagi dirinya. Ini perkara pertama. Dan ini tentu saja sya'nul ilm an-nafi', sifat dari ilmu yang bermanfaat, ya, bahwa sekedar mengkajinya, mempelajarinya, kita akan pastilah mendapatkan keutamaan yang besar. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa amalan tambahan yang paling utama setelah kewajiban adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, ya. Ini perkara pertama, bahwa dia dari bentuk amal soleh yang paling utama. Kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengenali nikmat dan karunia-Nya. Bahkan untuk kemudian menyebut-nyebutkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu, maka sampaikanlah. Ya. Maka kalau begitu, ya, ketika kita mempelajari keindahan dan kemuliaan Islam, maka akan semakin besarlah dalam hati kita pengagungan kepada Islam itu, ya. Dan ini akan mendatangkan bentuk kesyukuran dalam diri kita. Dan syukur nikmat telah disebutkan tadi menjadikan
nikmat yang ada tetap pada kita dan menambah nikmat-nikmat berikutnya. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, setiap kali seorang hamba lebih mengenal akan keindahan dan kemuliaan Islam, maka pastilah dia pun akan semakin mengagungkannya, semakin gembira, semakin mendudukkan kedudukan Islam itu dalam hatinya dengan kedudukan yang tinggi, dan itu akan mengantar ia untuk menjadi orang yang lebih kuat keyakinannya, lebih kokoh akidahnya. Kenapa? Ketika seorang menyadari bahwa apa yang ia berjalan di atasnya adalah nikmat karunia, bahkan nikmat dan anugerah yang paling tinggi. Ya. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu dari hati yang bertakwa. Dan bagaimana mungkin kita mengagungkan syiar Allah kalau kita tidak menyadari keagungannya? Maka dalam mempelajari keindahan Islam dan kemuliaannya, muncullah pengagungan, kebanggaan dengan keislaman, perkara yang kita dapatkan pada sebahagian kaum muslimin pada saat-saat sekarang ini terjadi degradasi dalam hal itu. Sebahagian saudara kita dari kaum muslimin mengaku sebagai muslim, tetapi malu untuk menampakkan keislamannya. Ya, maka ini tidak lain karena kurangnya pengagungan kepada Islam, dan itu disebabkan karena tidaknya dia mengetahui akan keindahan dan kemuliaan Islam. Ya, dan yang keempat, yang terakhir, ketahuilah bahwa ajakan atau bahwa menyebutkan tentang keindahan dan kemuliaan Islam merupakan bentuk dakwah yang paling utama. Bentuk dakwah yang paling utama, yang jika kita tegakkan perkara ini, kita tampakkan, kita jelaskan, kita sampaikan kepada kaum muslimin terlebih dahulu, kemudian kepada selain kaum muslimin tentang keindahan dan kemuliaan Islam itu, maka kita tidak perlu, ya, telah tercukupkan dari, ya, menyebutkan apa yang ada dari penyimpangan agama-agama yang lainnya, boleh jadi, ya. Tidak perlu lagi untuk menyebutkan, ya, perkara-perkara yang ada dari bentuk penyimpangan dan penyelisihan dari Islam itu sendiri. Perkara yang pada saat sekarang ini boleh jadi di sebagian tempat ini menjadi perkara yang sangat sensitif, ya. Ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika kita coba untuk menangkal syubhat, maka begitu mudahnya sekarang, ya, disebarkan klaim bahwa si fulan radikal, ya. Ya. Sekarang kita dapatkan bahwa ketika seorang mencoba untuk melakukan kritik, amar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan apa yang ada di penyimpangan, maka yang terjadi malah kemudian tuduhan bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan tadi, yang melarang dari kemungkaran tadi, menganggap dirinya paling suci. Ya. Orang sekarang mudah sensi, baperan, terbawa perasaan gitu. Diingatkan dari bahaya, malah mereka mengatakan, kamu punya kapling di surga apa? Ya. Padahal seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa khawatir akan amalnya. Bahkan sekalipun ia dalam derajat keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Itu hakikat keimanan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat dalam Al-Qur'an di mana Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang melakukan apa yang mereka kerjakan dalam keadaan hati mereka takut,
bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, apakah mereka orang yang mencuri? Apakah mereka orang yang berzina yang takut dari siksaan Allah, takut akan dosa dari perbuatan kejelekan yang mereka lakukan?" Kata Rasulullah, "Tidak. La ya ibnata Siddiq. Bukan itu yang dimaksud wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang dimaksud adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang melaksanakan puasa dalam keadaan mereka takut jangan sampai amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan baginda Nabi telah bersabda, "La yadkhulul jannata ahadun bi'amali." Tidak seorang pun masuk ke dalam surga dengan amalnya. Tidak seorang pun. Nabi menafikan secara umum. Hingga sahabat memastikan hal itu dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wala anta." Meskipun engkau juga wahai Nabi tidak masuk surga dengan amalmu, kata Nabi, "Wala ana." Tidak juga saya. Jika Nabi sendiri mengatakan hal itu, bahwa beliau masuk surga bukan karena amalnya, apalagi kita. Maka sekali lagi, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu bukan berarti dia mengklaim paling suci, tapi itulah kewajiban syariat. Itu adalah bentuk kasih sayang kepada saudaranya. Tapi sekali lagi, sekarang zaman sensi, zaman baperan gitu. Maka terkadang kita bahkan tidak bisa menyampaikan kritik terhadap apa yang ada di kemungkaran. Maka ketahuilah, di antara bentuk dakwah yang bermanfaat ketika itu adalah menyebutkan keindahan dan kemuliaan Islam. Kenapa? Karena fitrah manusia selalu mencari yang terbaik. Ketika ditampakkan bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaihi, dia adalah yang tertinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Islam yang sesungguhnya bukanlah seperti yang digambarkan oleh orang-orang para teroris. Ya, Islam yang sesungguhnya bukan juga apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mumayyi'in, ya, yang dengan alasan hawa nafsu mereka tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran atau tidak berani untuk mengingkari kemungkaran. Ya, apalagi seperti tadi di tengah fitnah yang menggejolak sekarang ini. Maka ketika kita menjelaskan keindahan Islam dan kemuliaannya, maka orang pun akan cenderung untuk bisa menerimanya. Maka kalau begitu, perkara yang sering kami ingatkan kepada ikhwah seluruhnya, bahwa hendaknya kita memahami betul akan hakikat keindahan Islam dan kemuliaannya, dan bahwa seluruh perkara-perkara Islam, syariatnya, dari ibadah maupun muamalah, dari perkara akhlak dan sebagainya, di dalamnya ada kesempurnaan, ada keindahan, ada keadilan, dan ada keseimbangan. Ya, perkara yang kebanyakan dari kaum muslimin justru tidak menyadarinya, hingga mereka kemudian mencari solusi yang lain, alternatif yang lain, karena menyangka Islam itu tidak sempurna. Ya, karena menyangka Islam itu kurang dari keindahannya, tidak seimbang dalam hukum-hukumnya, dan mereka keliru dan salah. Kenapa terjadi itu? Karena mereka tidak menyadari akan hakikat keindahan dan kemuliaan Islam. Maka 4 perkara ini, ikhwani fiddin, di antara perkara yang disebutkan oleh para ulama menjadi sebab dari urgensinya kita menjelaskan kepada umat keindahan Islam dan kemuliaannya. Dan kalau begitu, ketika berbicara tentang kemuliaan Islam dan keindahannya, sesungguhnya ya tidak akan cukup waktu kita sekalipun daurah 2 hari 3 hari untuk menyebutkan semua sisi-sisi keindahan Islam itu. Tetapi ya seperti disebutkan oleh para ulama, man lam yudrik kullahu lam yatruk jullahu. Siapa yang tidak bisa mendapatkan keseluruhannya, maka ia berusaha untuk mendapatkan sebahagian darinya. Dan kita menjadikan dalil dari sebagian itu untuk perkara-perkara yang
lainnya, ya. Sebagian itu sebagai wakil yang memberikan gambaran yang nyata kepada kita akan keindahan dan kemuliaan Islam, yang dengannya kita pun mensyukuri nikmat dan anugerah Allah tersebut, dan kita berpegang teguh dengannya, kokoh dalam membelanya, dan berharap, meminta dan berdoa kepada Allah agar diwafatkan di atasnya. Allahumma amin. Maka ikhwani fi din azanallahu wa iyyakum, kalau begitu mari kita mencoba dalam waktu kita yang sempit ini untuk melihat keindahan-keindahan Islam dan kemuliaannya. Maka sesungguhnya, ya, perkara pokok yang menjadi patokan sebelum kita membahas rinci tentang, atau sedikit lebih rinci tentang keindahan Islam, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, mahasinu ad-din al-islami amatun fi jami'i masailihi wa dalailihi fi usulihi wa furu'ihi wa fi ma dalla alaihi min ulumi syar'i wal ahkam wa ma dalla alaihi min ulumil kauni wal ijtima'. Kata beliau, ini gambaran umum dulu tentang keindahan Islam dalam seluruh aspeknya, ya. Kata beliau, sesungguhnya keindahan Islam dan kemuliaannya bersifat umum dalam seluruh permasalahannya dan dalam seluruh dalil-dalilnya. Bahwa keindahan tergambar dalam permasalahan-permasalahan Islam yang begitu banyak, tergambar dalam dalil-dalil Islam itu sendiri yang begitu beragam, pada usul Islam maupun furuknya. Ya, disebutkan usul, yang dimaksud adalah pada akidah. Ya, adapun furu yang dimaksud adalah pada hukum-hukum syariatnya. Ya, meskipun hukum-hukum syariat itu sendiri juga ada yang usul dan furu, ada yang pokok dari permasalahan seperti arkanu al-Islam al-khamsah, rukun Islam yang 5. Tetapi yang jelas bahwa ketika kita mentelaah, mengkaji pokok-pokok agama dalam perkara akidah misalnya, ataupun cabang-cabangnya, yaitu perkara hukum, maka kita akan dapatkan keindahan dan kesempurnaan Islam begitu nyata. Ya, demikian pula dalam apa yang ditunjukkan dalam dalil-dalil syariat dalam Islam, dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ulumus syar'i wal ahkam, hukum-hukum syariat, hukum agama maksudnya. Ya, tentunya jelas. Namun tidak hanya itu, juga ditunjukkan, ditampakkan dalam apa yang ada dari isyarat-isyarat dalam Al-Quran tentang ulumul kauni wal ijtima'. Ilmu yang orang bilang ilmu pasti, ilmu tentang alam semesta, ya, serta ilmu ijtima', ilmu tentang sosial kemasyarakatan. Ya, semua perkara ilmu diisyaratkan dalam Al-Quran, tetapi diisyaratkan dalam bentuk yang menyebutkan usul-usulnya. Seperti dalam masalah ekonomi Islam diisyaratkan, dalam masalah kedokteran diisyaratkan dalam Al-Quran, tapi dia dalam bentuk kaidah-kaidah yang umum. Ya, maka tidakkah ini menunjukkan kepada kita kesempurnaan Islam? Tidakkah ini menunjukkan kepada kita keindahan Islam dan kemuliaannya? Pastilah, ya, bagi orang-orang yang dibukakan hatinya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama Islam dibangun di atas akidah-akidah yang benar, akidah yang memberikan manfaat. Itu jelas, ya. Kita dapatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, ketika Rasulullah menyampaikan nasihat, pengajaran kepada sahabat Abdullah bin Abbas, dan beliau masih kecil ketika itu, belum sampai usia balik. Maka diajarkan, ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Diajarkan ia untuk senantiasa berkomitmen kepada agama, menjaga apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya Allah pun akan menjaganya. Sampai disebutkan
wa'lam annama akhta'ak lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liukhtiak. Apa yang luput darimu tidak akan mungkin engkau bisa dapatkan, dan apa yang engkau dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Semua perkara terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil, ya. Ini penanaman nilai-nilai akidah. Jadi sekali lagi, agama Islam dibangun di atas akidah-akidah yang sahihah, nafi'ah, yang bermanfaat. Wal akhlaqil karimah al muhaddibah lil arwahi wal uqul. Dan juga dibangun di atas akhlak-akhlak yang mulia, yang ia mengatur, meluruskan ruh dan akal. Sebagian orang mencoba membuat etika-etika, bentuk-bentuk akhlak, tuntunan akhlak, ya, dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka jika melihat ke satu sisi, tidak melihat kepada sisi yang lainnya. Mendahulukan sisi akalnya, lupa dengan ruhnya. Atau mendahulukan sisi ruhnya, lupa sisi akalnya. Islam tidak demikian. Ya, akhlak yang mulia dalam Islam membimbing akal kita dan meluruskan dan menghidupkan hati kita. Ya, maka itulah kesempurnaan Islam dan keindahannya. Dan kita dapatkan tuntunan Islam itu dalam perkara yang begitu sederhana. Misalnya, larangan untuk membuang-buang makanan. Ya, tabdzir. Mungkin kita menganggap ini masalah kecil, ya, masalah remeh. Makanan milik saya, beli juga pakai uang saya, itu seringnya kita seperti itu, ya. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya ada orang lain yang membutuhkan makanan yang belum tentu mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka jagalah keadaan mereka. Kemudian bahwa makanan apa yang Allah berikan kepada kita itu karunia dan anugerah. Dan setiap nikmat dan anugerah fahiya mas'ulah, dia akan ditanya oleh Allah SWT, dipertanggungjawabkan, kan gitu ya. Dalam praktek realnya misalnya, betapa seringnya kita menyisakan air pada minuman mineral yang hanya ukuran gelas kecil, ya enggak? Yang misalnya ada satu acara misalnya, dikumpulkan apa yang tersisa dari air tersebut mungkin bisa 1 ember. Semakin besar acaranya mungkin 1 bak besar. Kita tidak menyadari sebagian orang membutuhkan air meskipun setetes. Kita mengatakan, sudah banyak airnya. Apa susahnya menghabiskan? Apa susahnya? Bukankah 11 botol minuman mineral tadi ini dibeli dengan harga, ya, bernilai, dan dia merupakan apa? Harta. Lihatlah para fuqaha, jumhur ulama yang berpendapat tentang najisnya jilatan anjing. Najisnya jilatan anjing. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW ketika Rasulullah mengatakan atau memerintahkan, fahriquhu, buanglah apa yang dijilat oleh anjing tersebut dari dalam bejana. Idza walada al-kalbu fi ina'i ahadikum, ya, falyurikhu, maka hendaklah dia membuang isinya. Wal yaksilhu sab'a marratin, dan hendaklah dia mencucinya 7 kali. Ulahunna bit turab, yang pertama kali dengan tanah. Kata para ulama, perintah membuang apa yang ada dari makanan yang dia adalah barang yang asalnya muhtaram, dimuliakan, tidak boleh dibuang, menunjukkan bahwa tidak bolehnya dimanfaatkan perkara tersebut. Kenapa? Yang demikian itu karena dia telah ternajisi. Lihat ya, ternajisi maka dibuang. Meskipun isinya apa? Air. Apalagi kalau kuah coto orang bahasa bilang, ya. Ya. Es pandu butung. Ya. Makanan dia makan tapi tidak anjing. Terus aja buang. Paham ya? Yang menunjukkan bahwa membuang pun harus ada alasannya secara syar'i. Kalau dia makanan, tidak boleh membuangnya begitu saja. Bagaimana dengan air yang tadi?
Ya, maka lihatlah bagaimana kita dituntun, dibimbing dengan akhlak yang mulia, ruh dan akal kita. Ya, itulah diantara bentuk sisi-sisi keindahan dan kesempurnaan Islam. Juga syariat Islam di samping dibangun dengan akidah yang sahihah nafi'ah, juga dibangun dengan akhlak yang mulia, yang meluruskan dan mengatur, membimbing dan mengarahkan akal dan roh kita. Juga dibangun dengan al-a'mal al-muslihah lil ahwal, dibangun di atas dasar amalan-amalan yang memperbaiki keadaan, seseorang, keadaan masyarakat, bahkan keadaan bangsa dan negara. Ya, wa 'alal barahim fi usuli wa furu'ihi, dan juga dibangun di atas hujjah dalam usul dan furu'nya, dan yang paling penting wala nabdi al-wathaniyat wa ta'alluq bil makhluqin, dibangun di atas menghentikan, menjauhkan, ya, membuang segala bentuk wathaniyah, penghambaan kepada makhluk, bahkan kepada selain Allah, dan juga membangun di atas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan khurafat dan khaza'balat, segala bentuk kerancuan berfikir, apa yang datang dari bentuk khurafat yang tidak berdasar sama sekali, dan untuk menjauhkan dari segala bentuk kerusakan dan kejelekan. Subhanallah. Inilah perkara yang umum yang terdapat dalam Islam yang menunjukkan kepada kita keindahan dan kemuliaannya. Ya, ini secara umum. Adapun secara rinci, maka Syekh menyebutkan 19 bentuk, dan kita akan membahas sebagian yang mampu untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ya, disebutkan oleh beliau bahwa dinul Islam mabniun ala usulil iman al-madhkura fi qawlihi ta'ala. Perkara yang pertama yang menunjukkan kepada kita keindahan Islam dan kemuliaannya lebih rinci adalah bahwa agama Islam dibangun di atas usulul iman, pokok-pokok keimanan. Apa yang disebutkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 136, Allah berfirman, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah berfirman yang artinya, qulu amanna billah, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wa Isa, dan Nabi Isa alaihissalam, wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak memilah-milah siapapun dari para nabi di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Intinya ayat ini menunjukkan kepada kita pokok keimanan, iman kepada Allah dan iman dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan ini sikap tengahnya Islam. Kenapa? Umat-umat yang lainnya mereka beriman kepada sebagian nabi dan kufur kepada nabi yang lainnya. Ya. Adapun umat Islam maka beriman kepada seluruh nabi dan rasul dan beriman dengan apa yang diturunkan Allah kepada mereka dari kitab-kitabnya. Ya. Maka karena itu mereka menjadi saksi
di hari kiamat nanti untuk seluruh umat-umat yang ada. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Ya, adla, yaitu umat yang adil. Bahwasanya sesungguhnya umat Islam akan menjadi saksi bagi umat-umat berikutnya. Disebutkan dalam hadis Abu Muhammad Al-Bahili lebih rinci bahwa diseru Nabi Nuh alaihissalam di hari kiamat nanti, kemudian Allah bertanya kepadanya, "Hal ballagta? Sudahkah engkau menyampaikan risalah yang engkau bawa, yang Allah berikan kepadamu?" Qala na'am. Nabi Nuh mengatakan, "Sudah ya Allah." Kemudian Allah bertanya kepada kaumnya, ya, "Hal ballagakum? Apakah Nabi Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalahnya kepada kalian?" Maka mereka mengatakan, qalu ma ja'ana min nadhir. Tidak pernah ada nabi yang diutus kepada kami. Subhanallah. Mereka menolak. Mereka tidak beriman. Maka ketika di akhirat ditanya apakah ada nabi yang datang, mereka ingin berkelit dari kewajiban iman dengan mengatakan tidak ada yang datang. Sebenarnya mereka kafir. Datang dan mereka mengingkarinya. Maka untuk berharap lepas dari adab, mereka mengatakan belum datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Dan Allah telah mengingatkan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Allah tidak akan menyiksa suatu kaum hingga Allah mengirim sebelumnya pemberi peringatan, rasul yang diutus. Jelas ya? Maka kemudian Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Siapa yang menjadi saksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah tersebut?" Maka ia berkata, "Muhammadun wa ummatuh." Subhanallah. Dia adalah Nabiullah Muhammad dan umat Islam akan menjadi saksi. Ya, maka demikianlah semua para nabi dan rasul di akhirat kelak, ketika kaumnya mengingkari dakwah mereka dan menyatakan tidak ada rasul yang diutus kepada mereka, datanglah umat Muhammad yang menjadi saksi bahwa telah diutus para nabi dan rasul dan kaum mereka mengingkari. Dan itu tidak mungkin tanpa mereka sebelumnya ketika di dunia beriman kepada seluruh nabi dan rasul tersebut. Jelas ya? Maka ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Akhbirni anil iman." Kata Nabi, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Maka disebutkan di antara keimanan itu adalah iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pokok keimanan dalam Islam, ya, yang menunjukkan kesempurnaan Islam dan keadilannya, dan dialah umat yang berdiri di pertengahan. Ya. Sekarang begitu masif pembahasan tentang Islam moderat, moderasi Islam, ya, sampai kemudian muncul segolongan orang atau bahkan beberapa golongan yang mengklaim bahwa diri mereka lebih moderat daripada yang lainnya. Bahkan kemudian menawarkan bahwa jika umat Islam ingin berada di garis tengah, ingin dalam posisi yang proporsional, haruslah mengikuti golongan kami. Betulkah pernyataan ini? Salah satu saja. Ya. Kenapa? Islam itu sudah pertengahan. Ya. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Utitu ma lam yu'ta ahadun qabli." Aku diberikan perkara-perkara yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya sebelumnya. Maka Nabi disebutkan di antaranya, "Nusitu bil wa'di." Aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan kelentaran dari musuh. Kata Nabi, "Utitu mafatihal ardh." Aku diberikan kunci-kunci dunia. Ya. Dan di antara
kekhususan, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kata beliau, wa ju'ila ummati khaira al-umami. Allah jadikan umatku, umat Islam, sebagai umat yang terbaik. Subhanallah. Ini disebutkan dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang penyebutan kekhususan yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang menyadari hal itu, maka ketika ditanyakan kepadanya, siapakah golongan yang paling pertengahan? Siapakah golongan yang paling moderat? Umat Islam. Bukan seperti yang digambarkan oleh sebagian orang, bahwa umat Islam umat yang paling radikal, umat Islam umat yang paling keras, paling kasar dan sebagainya digambarkan. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, Islam maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, sekali lagi tidak ada umat pertengahan kecuali umat Islam, dan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih mereka semuanya, umat Islam, untuk menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Jelas ya? Nah, maka tidak perlu kita mengklaim golongan ini, golongan itu yang paling moderat. Tetapi orang yang menjalankan apa yang ada dari syariat, orang yang berpegang kepada akidah yang benar dalam Islam, dialah orang yang paling moderat. Ya, moderat dalam arti yang positif tentunya di sini ya. Yang bersikap adil, yang terbaik, yang senantiasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita seluruhnya dari golongan orang-orang tersebut. Allahumma amin. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita akan pokok keimanan. Apa itu? Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman terhadap apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan iman tentu saja kepada seluruh nabi dan rasul tersebut. Bahkan ditegaskan bahwa mereka tidak membedakan, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan di antara satupun mereka di antara yang lainnya. Ya, maka ini keadilan yang luar biasa. Dan itulah hakikat apa yang ada dari perkara keindahan dan kesempurnaan Islam. Ya. Maka barang siapa ingin bersikap tengah, maka dia wajib mempelajari akidah Islamiyah yang benar, al-haqqah, ya, yang benar, ya, bukan apa yang diklaim, bukan apa yang dikatakan sebagai akidah padahal dia tidak berdasar sama sekali. Karena akidah diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad berkata, akidah bukan diambil dariku, tidak pula dari orang sesudahku ataupun orang yang lebih tua dariku. Tidak. Akidah diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu bi kitabillah, ya, wa bima ja'anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah menurut keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah dari sunnahnya menurut apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Ahmad mengatakan,
La natajawazul Qur'ana was sunnah. Kita dalam berkeyakinan, dalam berakidah tidak boleh melewati Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lihat. Ya. Maka ikhwani fiddin, ini sekali lagi memberikan pada kita pemahaman yang jelas, penjelasan yang gamblang. Islam sangat indah, sempurna dan mulia. Perkara yang kedua, syariat Islam yang besar, yang pokok setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, ini juga menunjukkan kepada kita akan kesempurnaan Islam dan keindahannya. Ya. Apa yang dimaksud dengan syariat Islam yang besar itu? Apa yang disebutkan dari rukun Islam, dari sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, semua perkara ini, ikhwani fiddin, ya, tentunya diamalkan oleh setiap muslim, ya, dan diyakini sebagai bentuk amalan-amalan yang utama. Tapi ketahuilah, dengan kadar pengkajian kita, telaah kita akan hikmah yang terkandung dari disyariatkannya perkara-perkara tersebut, dan bagaimana perkara-perkara tersebut yang dia sesungguhnya perkara ibadah, ya, ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba di dunia maupun di akhirat, dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan manusia yang lainnya. Ya. Maka ini tentunya membutuhkan untuk kita melihat tentang keutamaan hikmah, ya, dan kandungan yang terdapat dari pensyariatan solat misalnya. Solat, ya, yang dia kata Nabi khairul maudhu'in, ibadah yang paling utama, ya. Dan kita lihat solat 5 waktu, ya, 5 kali sehari semalam, ya. Ikhwani fiddin azinallahu yakum, dia membentuk dan mendidik, meluruskan hati kita, tubuh kita, demikian pula meluruskan muamalah kita dengan manusia. Kenapa? Lihatlah, ketika kita sholat, kita berdiri hanya karena Allah Subhanahu wa taala, menunduk ruku hanya karena Allah Subhanahu wa taala, beriktidal kemudian sujud juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah sabda Nabi sebagai contoh tentang sujud. Kata beliau, aqrabu ma yakunu baina abdi rabbih wa huwa sajidun. Paling dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika apa? Dia sujud. Sujud. Ya. Yang kalau kita lihat dalam posisi postur dan gerakan tubuh, sujud adalah keadaan yang paling rendah. Keadaan yang paling rendah. Dan disyariatkan membaca zikir, dan diantara zikirnya adalah apa? Subhana rabbiyal a'la. Lawan dari keadaan kita yang merendah ini, menundukkan diri kita, sujud kepada Allah yang maha tinggi. Lihatlah maknanya. Ya. Kandungannya yang luar biasa. Ya. Apa yang disebutkan oleh para ulama dari takbir yang disyariatkan dalam perpindahan, disebut dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Apa yang diucapkan? Allahu Akbar. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh mengatakan Allahu A'zam, Allahu Ajal, tapi ini bertentangan dengan apa yang datang dalam riwayat-riwayat yang mana disebutkan lafalnya adalah Allahu Akbar. Maka pendapat jumhur mengatakan yang dibaca adalah Allahu Akbar, tidak boleh dengan lafal yang lainnya. Namun Imam Syafi'i mengatakan boleh juga dengan lafal Allahu Al-Akbar. Baik. Kita mengatakan ini masalah fikih, Ustaz. Apa hubungannya dengan pembahasan kita? Ketahuilah ikhwani fiddin, apa makna dari Allahu Akbar tadi? Allah Maha Besar. Apakah sekedar mengatakannya saja atau diyakini? Ya. Kalau begitu,
lihatlah kaitan antara takbir perpindahan itu dengan lafal itu. Ketika kita akan diajak sholat, lafal pertama apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita sholat, setiap perpindahan di mana mungkin kita diganggu oleh syaitan, terlarutkan dengan dunia, maka ketika berpindah kita diingatkan kembali Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Untuk kita kembali lagi dalam khusyuk kita setelah kita terseret dibawa oleh syaitan. Ya. Salatnya diberau, ya, pikirannya sudah ya, belum marannu. Maka dia Allahu Akbar. Saya bertakbir Allah Maha Besar nih. Kok masih mikir yang lain? Ya, lihat. Ya. Ini kaitannya dengan diri pribadi. Ya, kita diajak untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Maka Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian ini dari sisi manfaat bagi diri kita. Dan ketahuilah, sholat memberikan pengaruh yang besar pada masyarakat. Ya, oleh karena itu, sebahagian dari perkara-perkara sholat dikaitkan dengan interaksi dengan orang lain. Kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Nah, sholat berjamaah yang dilakukan. Ya. Jika ada imam yang diangkat, maka imam itu yang harus diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza sajada fasjudu. Maka disebutkanlah urut-urutan yang tidak boleh kita melanggar dalamnya. Yang dibolehkan dalam salat adalah yang diwajibkan adalah mutaba'ah. Melakukan gerakan setelah imam melakukannya. Bukan ya muqarabah ataupun mukhalafah. Bukan bersamaan atau mendekatinya, apalagi paling belakang, ya, melambat-lambatkan diri, mendahului juga tidak boleh. Apa yang boleh? Mutaba'ah. Apa yang disyariatkan? Mutaba'ah. Sudah diatur seperti itu. Ya, ketika kita menghadiri sholat yang dia dihadiri oleh banyak orang, maka datanglah perintah-perintah yang berkaitan dengan menjaga orang lain. Jadi apa? Mandi, memakai minyak wangi. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas tentang awal disyariatkannya mandi Jumat. Ya, adalah bahwa orang-orang dari jauh, dari pedalaman, dari dusun, dari sahara, mereka kalau datang, maka mereka datang dari tempat kerjanya langsung ke masjid, sehingga terciumlah bau keringat di masjid ketika sholat Jumat. Padahal sholat Jumat berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya, karena ketika itu disyaratkan ijtima. Ya, maka Nabi mengatakan seandainya kalian mandi, maka disyaratkanlah mandi Jumat. Kemudian mandi yang disunnahkan dalam sholat hari raya misalnya, ya, disyariatkan tuh memakai pakaian yang terbaik, ya, memakai minyak wangi, mukhalafatut tariq, menyelisih jalan ketika berangkat dan pergi. Ini semua menunjukkan adanya dimensi sosial kemasyarakatan dalam sholat yang kita tunaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat saja seperti ini. Ya. Belum masalah puasa, ya, zakat, haji, ya, yang dia adalah ya konferensi umat Islam dari berbagai negara mereka datang, dan karena itu kita disyariatkan untuk senantiasa berlapang dada dan menghindarkan diri dari bentuk-bentuk yang bisa memancing adanya permusuhan dan menimbulkan perpecahan. Karena itu apa? Ketika dia kan fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dilarang jidal bahkan. Kenapa? Kita datang dari berbagai negara. Ya. Kalau nanti dibuat ruang seperti itu, oh boleh kok diskusi dalam sebuah, yang penting sama-sama maklum ya. Yang pasti akan jebol nanti pertahanannya, ya. Orang dari ini dengan sifatnya yang keras, yang ini dengan ini, akhirnya apa? Ya, konferensinya bubar. Lihatlah bagaimana hukum-hukum syarak datang dengan bentuk penjagaan akan apa yang
datang dari hikmah disyariatkannya ibadah. Bukankah ini menunjukkan keindahan Islam dan kesempurnaannya? Dan bahwa kemudian memang berkurang atau kita kurang menyadari keindahan dan kemuliaan dari hukum-hukum syariat yang besar tadi dengan kadar apa yang kita tinggalkan dari syariat tersebut. Paham ya? Sehingga tadi ya kita melaksanakan ibadah tetapi kita tidak menghadirkan apa yang disyariatkan dari ibadah itu. Kita mengucapkan kalimat, melakukan gerakan, tapi kita tidak kemudian menghadirkan hati kita padanya. Ya, maka efeknya pun berkurang dan karenanya boleh jadi menyebabkan kebanyakan dari kita tidak menyadari keindahan Islam dan kemuliaannya dalam sisi-sisi ibadah seperti itu. Ya, maka ikhwani fiddin, kemudian di antara apa yang ada dari keindahan Islam, ya mungkin kita tambahkan lagi satu di sini pembahasan ya. Sampai jam berapa kita? Ya. Satu saja lagi mungkin ya. Seperti yang disebutkan tadi bahwa kalau kita bahas rinci maka masalahnya sungguh banyak. Ya. Dan marilah kita terus mempelajari tentang keindahan Islam ini dan kemuliaannya dengan mewujudkan amal-amal Islam itu. Ibadah maupun muamalah. Kita tegakkan itu, kita kerjakan. Tentunya kita pelajari ilmu yang berkaitan dengannya. Ya. Dan kita hadirkan ya tidak hanya ibadah jawarih, ibadah amal perbuatan, tapi juga ibadah hati di dalamnya. Ya. Dan jika kita tambahkan dengan mencoba mengkaji perkataan para ulama ketika mereka menyebutkan tentang hikmah, ya, maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat dari adanya hukum-hukum tersebut, maka itu akan semakin memberikan pemahaman kepada kita akan keindahan dan kemuliaan Islam yang dengan sendirinya kita pun akan semakin mengagungkan dan memuliakan Islam yang dengan sendirinya kita pun akan semakin mensyukuri nikmat dan karunia Allah kepada kita dengan keislaman itu. Ya. Nah, yang terakhir di sini kita akan sampaikan adalah di antaranya ma amara bisyari' wa hatha alaihi min wujubil ijtima' wal i'tilaf wa nahyi wa tahdhirihi an at-tafarruq wal ikhtilaf. Ya. Di antara keindahan dan kemuliaan Islam adalah apa yang diperintahkan syariat dan didorong, dihasung kepadanya dari perkara wajibnya al-ijtima' wal i'tilaf, wajibnya bersatu dan menyatukan hati, ya, dan larangan syariat dan peringatan dari berpecah dan berselisih. Paham ya? Ini di antara usul syariat. Di antara usul syariat yang penting adalah bersatu dan menghindari perpecahan. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu." Ya. Dan ini sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW. Namun yang perlu kita ingatkan di sini, ya, kata Syekh, "Wa qad 'alima kullu man lahu adna ma'qulin manfaat hadzal amr." Kata beliau, telah mengetahui setiap orang yang meskipun punya akal yang sedikit akan manfaat yang luar biasa, manfaat yang begitu besar dari perkara ini. Kita apa tadi? Persatuan, ya. Wa ma yatarattabu alaihi minal masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan apa yang dihasilkan dari persatuan itu, bersatunya hati dari kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia. Kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya. Wa ma yandafi'u bihi minal madar wal mafasid. Dan apa yang tertolak dengan adanya persatuan itu dari mudarat dan kerusakan. Ya. Kemudian beliau pun mengingatkan kepada kita bahwa kita semua mengetahui apa yang ada pada generasi awal umat ini. Generasi siapa? Para sahabat, salafus saleh, yang mereka disebutkan oleh Nabi sebagai generasi yang terbaik. Apa yang menjadi ciri pokok dari mereka? Persatuan mereka di atas al-haq, di atas
kebenaran, kasih sayang yang mereka tampakkan di antara mereka, ya, di antara kaum muslimin pada generasi awal dari umat ini, yang menyebabkan apa yang ada pada mereka sebelumnya dari permusuhan hilang dengan adanya Islam. Apa yang ada pada mereka dari kezaliman, kebengisan awalnya menjadi kemuliaan bagi Islam setelah datangnya hidayah Allah kepada mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu misalnya, ya. Maka semua kita mengatakan yang terbaik dari umat Muhammad adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bahkan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bersepakat semua kelompok dan golongan dalam Islam, kelompok dan golongan dalam Islam yang terjadi, ya, bahwa amalan mereka yang paling utama adalah apa yang mereka mencontoh dari para generasi awal umat ini. Ya, ada orang yang fokus dalam ibadah tertentu, kemudian meninggalkan perkara yang lainnya, yang sesungguhnya Islam itu sempurna. Ya, menonjol dalam sisi ini zuhud misalnya, menonjol dalam sisi kedermawanan dan sebagainya. Namun mereka semua mengakui, ya, bahwa ilmu mereka yang paling utama, amal mereka yang paling bermanfaat adalah ilmu dan amal apa yang mereka ambil dari generasi awal umat Islam. Jelas ya? Itu perkara yang disepakati. Nah, lalu kemudian saya mengingatkan, dengan apa mereka menonjol? Dengan apa yang ada dari persatuan. Ya? Dengan apa yang ada dari persatuan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau menghadiri haji bersama Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Dan Utsman bin Affan ketika itu melaksanakan sholat sempurna. Beliau tidak setuju, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengerjakan sholat 2 rakaat sampai beliau wafatnya. Ya, sholat safar, qasrul shalah, meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kan gitu ya. Adapun Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu khawatir karena banyaknya orang-orang yang baru datang yang mungkin ingin untuk mempelajari Islam, dan jika ia kerjakan 2 rakaat, jangan sampai mereka mengatakan berarti sholat duhur hanya 2 rakaat saja, pulang ke kampungnya sholatnya 2 rakaat terus gitu. Ya, maka beliau melaksanakan sholat 4 rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Utsman bin Affan. Ditanya setelah sholat, engkau mengingkari Utsman bin Affan, tapi engkau sholat di belakangnya. Kata beliau, al-khilafu syarr. Perselisihan itu jelek. Ya kan? Lihat. Abdullah bin Mas'ud. Dan bahkan apa yang dilakukan oleh para sahabat tidak lain mencontoh kepada apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul berkata dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Aisyah, "Ya Aisyah, law anna qaumiki hadithu ahdin bi kufrin lanaqadtu al-Ka'bah min asliha wa la banaituha ala ma bana biha Ibrahim." Wahai Aisyah, seandainya kaummu bukan orang yang baru meninggalkan kekufuran, maka sungguh aku akan membangun Ka'bah, aku akan membongkar Ka'bah dari pondasi yang ada sekarang ini, dan aku akan bangun seperti pondasi yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi sampai wafatnya Nabi tidak melakukannya. Ya, sampai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dia pun tidak melakukannya. Bahkan Umar bin Khattab tidak melakukannya. Ya, intinya bahwa Rasul meninggalkan perkara yang itu utama, itu Ka'bah yang dia adalah kiblat kaum muslimin, terbangun tidak pada pondasi yang sesungguhnya, kan gitu ya. Masalah sholat nih arah kiblat, kan gitu ya. Beliau tidak bangun, kenapa? Khawatir fitnah, penjagaan, jangan sampai orang-orang yang belum kokoh keimanannya murtad. Ya, mereka punya persangkaan bahwa Nabi SAW ternyata mengajak mereka kepada Islam, ujungnya nanti untuk membongkar semua apa yang ada dari agama nenek moyang kami, termasuk Ka'bah pun dibongkar. Biasa ya?
berdampak buruk, maka Nabi tidak melakukannya. Lihat, penjagaan terhadap fitnah, menghindar dari perkara yang menimbulkan perpecahan, ternyata adalah perkara yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin azinallahu wa yakum, kembali kepada Islam berarti dengan memahami dan menjalankan apa yang datang dari Islam yang sebenarnya tadi. Ya. Dan jika kita mengamalkan Islam dengan utuh, dengan sempurna, kita akan merasakan keindahan dan kemuliaan Islam itu sendiri. Ya, yang dengannya kita pun tidak akan mungkin akan menukarnya dengan apapun dari dunia ini. Ya. Dan dengannya pula kita siap untuk senantiasa mengagungkan Islam dan memuliakannya dengan amal-amal keislaman yang kita lakukan, diwujudkan dengan amal jawarih dan juga dilakukan dengan amal al-qalbi, amal dari hati kita. Ya, maka ini ikhwani fiddin yang bisa kami sampaikan sedikit dari perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan atau kemuliaan, keindahan dan kemuliaan Islam, yang sekali lagi perkara ini hanya sedikit dari begitu luasnya penjelasan para ulama tentang masalah keindahan Islam. Ya, dan kita pun akan menyadari akan keindahan dan kemuliaan Islam itu dari setiap perkara-perkara syariat apa yang diajarkan dalam Islam itu. Ya, maka hadirkan selalu dalam pembahasan sekalipun itu perkara fikih apa yang menjadi tujuan syariat, kemudian kita kaitkan itu dengan keindahan, kemuliaan dan kesempurnaan Islam. Kenapa? Agar menimbulkan dalam diri kita at-tahadduts bi ni'matillah. Muncul lagi kalimat syukur dari lidah kita. Ya, timbul lagi pengakuan dalam diri kita akan agungnya Islam, mulianya Islam dan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada saya. Yang itu mudah-mudahan dengannya Allah pun menjaga nikmat Islam dalam hati kita dan tidak mencabutnya, bahkan Allah menambahkan bagi kita amal-amal Islam yang berikutnya yang mengokohkan kita di atasnya. Allahumma amin. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan ikhwani fiddin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.